banget. Ya, sangat telak banget. Tim 02 mengatakan Bambang Wijoyanto dan Refli Harun bagai pungguk merindukan bulan. Saksi fakta tidak bisa membuktikan. Haduh. Kita dengarkan Hotman Paris Hutapea. Persidangan hari ini, saya melihat Bambang Wijoyanto dan Refli Harun, kuasa dari 01, bagaikan pungguk merindukan bulan. Dia mau membatalkan suara 90 juta lebih dari 02. Dia membawa 9 saksi fakta, tapi 2 dari saksi fakta itu hanya mempersoalkan, satu mempersoalkan 300. Dia mengatakan ada pencoplotan suara 300 di dalam kamar, tapi dia tidak tahu siapa yang nomor urut berapa yang dia tusuk. Dia hanya bilang kayaknya di tengah, katanya. Itu nggak bisa. Jadi yang 300 gugur ya. Ya, dan juga dia nggak tahu siapa yang coplos. Kan untuk hukuman harus jelas. Ya, bukti bahwa pungguk merindukan bulan yang kedua. Satu lagi saksinya mengatakan ada 2 suara. Bayangin, 2 suara dipersoalkan melawan 90 juta suara. Tadi setelah ditunjukkan oleh ketua KPU ternyata dia nyerah. Akhirnya hari ini 0. Semua saksi fakta dari 01 tidak bisa membuktikan satu suara pun yang cacat. Itu benar-benar hari ini. Artinya hari ini benar-benar kemenangan di pihak 02. Iya, benar-benar ya, kemenangan ada di 02 dan Bambang Wijoyanto dan Refli Harun nyengir kuda alias tidak berkutik melawan tim 02. Haduh. Sebenarnya bukan masalah Gibrannya ataupun wakil presidennya, tetapi Refli memang tidak mau dipimpin oleh Gibran. Apa maksudnya Profesor melanggar undang-undang perlindungan anak? Salah satu yang meyakinkan saya adalah saya tidak mau dipimpin oleh presiden dan wakil presiden yang curang. Apalagi presiden yang terlibat atau wakil presiden yang kemudian menjadi persoalan yang terus-menerus kita perdebatkan. Karena memang KPU dan kita semua seperti kata Bung Rocky melanggar satu undang-undang yang kita lupa, yaitu undang-undang tentang perlindungan anak. Aduh, Refli Harun, gampang. Kalau Anda tidak ingin dipimpin oleh Gibran sebagai wakil presiden, gampang, pergi saja ke Yordania saja atau ke Yaman. Kan gampang sih. Jadi tidak usah dipersoalkan. Tidak ingin dipimpin oleh Gibran ataupun Prabowo, gampang, pergi saja sana ke luar negeri. Haduh. Sudah jadi takdir, kita harus menerima, ya suka tidak suka. Setelah itu masing-masing berargumentasi aja. Jadi menuju menjadi calonnya kan takdir lah ya, dengan proses yang suka tidak suka apapun. Tapi kalau sudah jadi calon, ya ini kan namanya kompetisi, meyakinkan, akan dibangun. Itulah Ridwan Kamil yang mengatakan bahwa semuanya sudah takdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terima saja takdir Tuhan. Jadi tidak usah mempermasalahkan. Kalau tidak ingin dipimpin oleh Gibran, ya silakan saja Refli Harun pergi ke Yordania atau ke Yaman ataupun ke siap kemana sajalah. Ke Timor Leste itu sudah masuk ke luar negeri, ke Brunei ataupun Malaysia, silahkan saja ya. Ternyata saksi 01 tidak valid alias tidak bisa membuktikan fakta-fakta pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Gibran, sehingga ya ditertawakan saja. Tim hukum saya gitu. Wah, tim hukumnya sudah jadi bagian dari alat bukti, Pak. Udah, Pak Mulia. Jadi saya nggak ngarang-ngarang, Pak, karena kan udah disumpah dari pagi. Iya. Saya orang Islam lagi puasa, Pak. Jangan banyak pertanyaan yang bulat-bulat nanti yang lain. Saya sejelasnya itu. Loh, Bapak di sini untuk ditanya. Karena saya nggak ngerti ya lain-lain selain daripada yang ada yang saya alami, yang saya lihat. Iya. Saya nggak bisa ngarang, nggak bisa ngurangi, nggak bisa menambahi. Seperti itu. Sudah cukup. Kalau begitu. Iya. Pak iya sudah. Gimana, Pak? Nggak ditanya lagi, nanti ditanya yang lain. Tidak usah ditanya lagi karena juga tidak mau ditanyakan ya. Bagaimana mau jadi saksi untuk membuat suatu kekuatan hukum yang tetap, kalau ditanya saja tidak mau, wah gimana sih saksi 01? Waduh, ribet.
Ini lucu lagi, saksi daripada 01, tetangganya namanya ya tetangga, karena dia tidak berani mengucapkan nama tetangga itu yang melanggar undang-undang pemilu, mungkin seperti itu ya. Tetangga saya mendapat lagi amplop berisi oh. uang Rp50.000. Siapa Ya tidak masalah toh, dapat uang yang tidak masalah toh Mas Bro. tetangganya? Tetangga, Pak. Namanya siapa? Ya namanya tetangga lah. Tetangga lah. Itulah, Pak. Saya melihat aja, Pak. Tetangga-tetangga tuh yang nggak rahasia umum lagi tuh, Pak. Ini di pengadilan, Pak. Kalau Iya, Pak. Iya. keterangan begitu nanti nggak Maaf, bisa Yang Mulia. dipakai. Iya. Jadi yang membagikan langsung Kepling, tapi Kepling tidak lagi singgah ke rumah saya. Oh, Kepling. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Saya siap disumpah. Kan sudah disumpah tadi. Iya, menurut agama saya, kepercayaan saya, agama saya, Pak. Demikian. Itulah yang disampaikan oleh saksi tim 01 yang ternyata tidak bisa memberikan dampak yang menguatkan daripada tim 01 ataupun 03 untuk memberikan suatu nilai tambah yang bisa untuk melampaui pendapatan daripada 02 yang sudah 96 juta penduduk Indonesia. Haduh, kasih mandong. Saksi 01 yang hebat bisa melihat langsung orang yang memilih dari luar bilik. Ya, ada saja. Anak abah emang agak lain. Berapa yang dia coblos tahu? Sepengetahuan saya kurang lebih 15. 15. Nah, Tahu dari mana jumlah itu? Saya menyaksikan sendiri. Menyaksikan. Ketika itu ada di mana dia, saudara? Saya di tempat kejadian, saya di TPS-nya. Di TPS-nya? Iya. Boleh mau masuk TPS? ya itulah 01 seperti itu yang bikin lucu dan bikin ngakak dan ketawa. Haduh. Ini lagi saksi 01 Patra Zen ditegur ketua MK. Ya, bagaimana ini tim 01 dan 03 bagikan pungguk merindukan bulan kalau saksinya seperti ini. Waduh, memalukan. Nama saya Arif Patranijaya. Saya diminta untuk menjadi saksi dalam kapasitas saya selaku koordinator tim pembela demokrasi Indonesia Jilid 2. Waduh. Without ethic, man has no future. This is to say, mankind without them cannot be itself. Apa itu? Tanpa etika, manusia tidak mempunyai masa depan. Yang kedua, menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir ketiga maksudnya. Terakhir ketiga. Bukan keempat. Dalam perkara 135, 136, 137. Itulah kualitas daripada saksi-saksi 01 dan 03. Bagaimana bisa membuktikan untuk memperoleh ataupun mendapatkan suara lebih daripada 02 kalau yang diberitakan ataupun diberikan saksi di dalam memberikan saksi kok seperti itu kualitasnya. Haduh. Yang dicoblos yang di tengah Pak Hakim, bukan yang di pinggir. Iyalah kalau di pinggir mah susah dicoblos. Bapak tahu tidak yang dicoblos nomor berapa? Terakhir yang ditanya tadi. Tahu, Pak. Di dalam kamar itu dicoblos. Pas waktu saya kamera itu di kamera. Yang tengah, Pak, dicoblos, Pak. Di tengah. Ya. Yang tengah. Ya. Tapi di kamera itu tidak jelas, Pak. Itu. Di kamera tidak jelas. Ya. Tapi Bapak melihat secara langsung. Ya. Yang tengah yang dicoblos. Ya. Ya sudah. Ya begitulah. Jadi Bambang Wijoyanto dan Refli Harun hanya mimpi di siang bolong atau ya hanya pungguk merindukan bulan untuk mendapatkan pemilihan ulang dan mendiskualifikasi Gibran dan untuk bisa menang Pilpres 2024 yang diulang. Ternyata tidak akan terjadi pemilihan ulang yang dilakukan oleh KPU. Ya, saya yakin bahwa Majelis Hakim tidak akan menerima gugatan tim 01 dan 03 sehingga Prabowo Gibran tetap dilantik pada 20 Oktober mendatang. Oke, saya kira kabar hari ini cukup sekian bro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.